Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 653. Yang mana di sini kita masih melihat perjalanan Jongvan ya menuju pertarungan gathering. Dan di tengah pertarungan yang tadi gue bilang ya, yang di tengah perjalanan mereka nih ya, muncul lagi nih yang musuhnya Jongvan, bukan musuhnya ya sekarang mah, si rambut merah atau energi yang ternyata dia memang mau jebak lagi bertarung. Nah tapi dihalangi oleh si orang yang mabuk itu ya. Nah, di sini juga identitas dari si Patwa ini ketahuan nih. Ternyata si Patwa ini atau si pemabuk ini yaitu salah satu orang yang terkuat. Bukan salah satu ya, emang orang paling kuat di dataran barat ya, di benua barat. Kelihatan dari sininya, dan dia emang yang pernah menghancurkan 800 tahun yang lalu, yang mengobrak-abrik sekte ya. Nggak tahu masalahnya apa, sepertinya yang pernah dibahas sama gua, mungkin gara-gara dulu siapa tuh ceweknya atau orang yang disuka itu mungkin pernah ada permasalahan yang atau dibunuh ya, makanya dia ngancurin beberapa sekte atau ya gitulah ya. Jadi dia marah ngamuk 800 tahun yang lalu, makanya dia disebut orang yang terkuat. Di sini ya, di sini kita melihat ketakutan dari si energi yang atau rambut merah karena mendengar bahwa dia bukan orang sembarangan. Bahkan satu sekte dia pun gak akan bisa menandingi si Patwa ini ya, si pemabuk ini ya. Tentunya seluruh sekte pun gak akan berani nyentuh dia karena takut kejadian terulang lagi. Tapi gue gak tahu 800 tahun lalu kejadian seperti apa, saking menjadi legendanya, menyeramkannya ya kan. Di sini juga si rambut merah pun yang gue bilang di chapter sebelumnya, makanya alasan mungkin dibiarin hidup bukan hanya Jongvan yang bikin dia dari sekte mana, tapi mungkin penulisnya juga udah tahu dia bakal dibikin seperti dewasa dikit. Kalian lihat sendiri ya, perubahannya sangat-sangat apa tuh ketahuan. Langsung insap dia pas tahu ternyata yang dihadapi bukan orang sembarangan. Yang pertama, yang kedua, ternyata dia salah menilai orang yang mabuk itu adalah orang terkuat. Hampir aja sekte dia dibantai guys. Makanya dia ngasih tahu ke beberapa eldernya, orang-orangnya ya kan. Ya mungkin nanti akan ada pertarungan lagi di gathering ya, kita nggak tahu. Kita baru ketemu satu orang, belum ketemu satu lainnya lagi. Nah di sini Jongvan mulai melanjutkan perjalanan, meskipun di tengah perjalanan si beberapa sekte yang lain yang ngikuti Jongvan dari belakang itu masih nggak terima ya. Apalagi salah satu anak muda, kayaknya itu bakal jadi beban deh, jadi NPC yang bakal jadi beban, jadi musuhnya Jongvan ke depannya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Yang pertama, dia udah udah terpengaruh kekuatan sekte iblis, diajarin kali ya, dimasuki sesuatu aura dari si Yin Yang atau rambut merah, yang dimana dari sekte kebenaran ini tuh nggak bisa ngendaliinnya nih. Kelihatan tuh ya, dari cara berpikir, dari cara bicaranya juga udah kayak nggak bisa berpikir dengan tenang lagi. Jadi ketika ngedengar nama Jongvan pun atau sekte Jongvan pun agak kesal, benci ya. Apalagi dia tahu kalau Xinjiang itu ternyata suka sama Jongvan, dan Jongvan pun juga begitu. Jadi makin gede tuh dia dendamnya ya. Kemungkinan dia juga yang nantinya bakalan jadi musuh Jongvan ya. Mungkin ya, meskipun nggak bisa ngebunuh Jongvan ya, tahu sendiri, mungkin ada dia kerjasama sama para kultivator yang lainnya yang ingin mencelakakan Jongvan serta Xinjiang dan teman-temannya. Nah, kalau kalian tanya, di sini kita akan melihat ini kayaknya bakalan sampai beberapa chapter kali ya. Gue nggak tahu di perjalanan nanti Jongvan apakah akan ketemu lagi sama musuh-musuh lainnya selain si rambut merah ini ya. Kayaknya si Jongvan ini bakalan diawasin deh sama si Patwa itu. Nah, kenapa gue bilang bakalan diawasin sama Patwa? Karena Patwa tersebut kayak tertarik aja ya sama Jongvan. Nah, tertarik kenapa Hen? Apakah dari berbakat atau kuat? Oke, ini yang gue dengar, yang gue tahu ya, karena gue nggak baca novel juga, emang nggak suka baca novelnya. Gue nggak suka sih, karena nggak seru aja kalau gue baca, karena lebih suka memprediksi aja guys. Nah, jadi kalau menurut yang lain juga banyak bilang kalau ternyata si
Jovan kan milikin 10 jiwa ya, yang dimana di satu itu ya 10 jiwa itu dijatuhin jiwa naga. Nah, si yang mabok ini, Fatwa ini juga ternyata memilikinya guys ya, jiwa naga juga. Nah, tapi gue nggak tahu jiwa naga seperti apa ya kan di sini. Makanya dia tertarik sama Jovan yang menurutnya umurnya masih muda tapi udah berbakat, udah bukan bakat lagi sih, emang udah kuat ya. Dan nantinya kelak dia juga bisa ngalahin si Fatwa ini guys. Katanya sih nunggu 100 tahun, dan itu nunggu mungkin kayak time skip ya, dimana dia udah bisa ngalahin si Fatwa ini guys. Dan lawan-lawannya juga nanti bakal lebih kuat lagi ya. Kalian nanti diajarin sih kata gue sama Fatwa ini nih, ngasih kayak bimbingan lah ya ke Jovan ya, meskipun si Jovan udah punya lah beberapa orang-orang yang selalu ngajarin dia. Nah, karena ini dia itu paling kuat di benua barat, jadi menurut gua dia itu yang kalau dibanding sama kakek tua yang ada di sekte Demodix ya, yang tepatnya Jovan, kalau menurut gua si Fatwa yang dijadiin sama tuh High Friendable itu masih kalah sih, masih kalah kata gue sama si Fatwa ini. Si mabok ini dia ya, ini mungkin penyebab 800 tahun dulu, penyebabnya ya ini kali ya, yang ngebuat dia kayak frustasi, terus kayak nggak apa tuh namanya, hidup bebas, gak ngikutin sektenya. Kalau ditanya dia dari mana, kayak dia kayak Jovan deh ya, gak terikat sama sekte dari dulu. Kata gue gak terikat sama sekte ya, bisa masuk ke sekte mana aja ya. Mungkin dulu pernah login atau masuk ke sekte yang lain, tapi kata gue sih mungkin gara-gara kayak Jovan aja ceritanya. Jovan suka sama si Cicing, tapi si Cicing ini mungkin jadi faksi yang beda ya, sekte yang beda, ngebuat dia nggak bisa, hubungannya nggak bisa berjalan lancar. Jadi makin seru ke depannya, kita akan melihat beberapa musuh-musuh terkuatnya si Jovan ya. Ya meskipun udah bisa dipastikan pasti Jovan bakal jadi juara pertama sih. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX, UI, serta desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua, atau bisa juga nanti kalian bisa tanya-tanya di IG gua atau di kolom komentar video gua. Dan gua juga pastinya ngebuat gimana caranya untuk kita bisa menghasilkan uang dari skill ini, yaitu dalam kerja freelance, remote, atau kerja di perusahaan. Terima kasih udah nonton di video gua ya, dan mungkin nanti kita lanjut lagi. Sampai jumpa lagi di next video.